Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 KSI ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari studi kasus yang keempat yang berjudul Analisis Pemilihan Metodologi Manajemen Proyek Sistem Informasi Berdasarkan Kebutuhan Organisasi. Sebelum masuk ke dalam presentasi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Yasar dengan NIM 2510501007. Saya Muhammad Novel Hepsi dengan NIM 2510501016. Saya Ilham Faturrahman Mumtaz dengan NIM 2510501021. Saya Adila Majid Hartono dengan NIM 2510501023. Nama saya Muhammad Raya Kapasya dengan NIM 2510501027. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini berfokus kepada UMKM distribusi makanan ringan. Di sini disebutkan bahwa usaha distribusi makanan ringan itu sangat berperan penting ya dalam rantai distribusi produk dari produsen ke konsumen. Namun dalam hal ini masih menghadapi kendala dalam pengelolaan operasional seperti pencatatan pemesanan, lalu pengolahan stok barang, dan pendataan data pelanggan. Lalu yang terakhir adalah dan laporan penjualan yang umumnya itu masih dilakukan secara manual. Nah, sehingga dalam kasus ini kita memerlukan sistem informasi yang terstruktur dengan dukungan metodologi manajemen proyek yang tepat dalam pengembangannya. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke deskripsi UMKM distribusi makanan ringan. Di sini kita memiliki profil dari UMKM itu sendiri, yang dimana UMKM ini tuh berlokasi di Jakarta. Lalu untuk sektornya itu mereka mendistribusi makanan ringan. Lalu di bagian pada aktivitasnya itu ada pengadaan, penyimpanan barang, dan juga penjualan produk kepada pelanggan. Dan semua proses ini tuh tentunya masih dilakukan 100% secara manual. Lalu di sebelah sini itu terdapat 4 kelompok pengguna utama yang tentunya memiliki tugas dan perannya masing-masing. Di bagian pertama itu ada admin penjualan. Mereka bertugas mencatat dan memproses pesanannya pelanggan. Lalu yang kedua itu ada staf gudang, di mana mereka ini bertugas mengelola keluar masuknya barang ke dalam stok, dan mereka juga mencatat bagian stok barangnya. Lalu yang ketiga ada bagian keuangan. Di sini mereka bertugas sebagai pencatatan transaksi, yaitu mereka mencatat transaksi kepada pelanggan dan juga mencatat laporan keuangan setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu tentu saja pemilik usahanya itu sendiri, yaitu beliau bertugas memonitoring penjualan dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Oke, lalu di slide selanjutnya kita masuk ke identifikasi permasalahan. Di kasus ini, kelompok kami menemukan berbagai kesalahan yang terjadi di UMKM ini. Kami menyimpulkan beberapa, yaitu untuk yang pertama, ketidaksesuaian data stok. Karena perbedaan antara catatan stok dan jumlah fisik barang ini tuh masih dilakukan secara manual tentunya. Lalu yang kedua, lambatnya pembuatan laporan. Rekap laporan penjualan tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, karena proses ini tuh harus dihitung dan diproses secara manual. Lalu yang ketiga, kesalahan pencatatan pesanan. Kesalahan input ini tuh meliputi jumlah barang, jenis produk, atau maupun data pelanggan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, pemilik usaha itu sulit memonitoring bisnisnya sendiri. Karena sulitnya akses monitoring bisnis, pemilik usaha itu seringkali tidak dapat memantau kondisi penjualan dan stok barang secara real time. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan itu belum terdefinisi. Organisasi ini tuh baru pertama kali menggunakan sistem informasi, sehingga kebutuhan sistem itu belum 100% itu rinci. Lalu yang terakhir, permasalahan yang kami temukan adalah potensi perubahan kebutuhan. Pemilik usaha itu bisa tiba-tiba berubah pikiran atau memerlukan perubahan kebutuhan pada UMKM-nya, sehingga sangat mungkin terjadi sekali seiring pemilik itu memahami sistem yang terjadi di usahanya. Lanjut selanjutnya itu kita masuk ke dalam landasan teori. Pada bagian landasan teori ini terdapat 3 konsep utama yang menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama itu ada sistem informasi, yang kedua ada manajemen proyek, dan yang terakhir itu ada metodologi MPSI atau yang disebut dengan manajemen proyek sistem informasi. Kita masuk ke yang pertama itu, yaitu sistem informasi. Sistem informasi tidak hanya berupa aplikasi atau software, tetapi
merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur kerja, dan pengguna yang saling terhubung untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Terus yang selanjutnya itu ada manajemen proyek. Manajemen proyek itu berfungsi untuk memastikan proyek dapat berjalan sesuai target, waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditetapkan dengan manajemen proyek yang baik. Risiko keterlambatan maupun kegagalan proyek dapat diminimalkan. Yang terakhir itu ada metodologi MPSI. Metodologi MPSI atau manajemen proyek sistem informasi ini adalah manajemen yang berperan sebagai panduan atau kerangka kerja dalam mengembangkan sistem informasi mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi. Pemilihan metodologi yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. Lanjut, slide yang berikutnya itu ada faktor-faktor pemilihan metodologi. Dalam pemilihan metodologi pengembangan sistem terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada tingkat kejelasan kebutuhan. Jika kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal, maka metode yang terstruktur seperti waterfall dapat digunakan. Namun jika kebutuhan masih berkembang, metodologi yang lebih fleksibel akan lebih sesuai. Yang kedua itu ada potensi perubahan kebutuhan. Karena UMKM baru pertama kali menggunakan sistem informasi, kemungkinan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan cukup tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada keterbatasan waktu dan anggaran. Sebagai organisasi skala UMKM, proyek harus diselesaikan dengan sumber daya yang terbatas sehingga efisien menjadi faktor penting. Selanjutnya itu ada keterlibatan pengguna. Pengguna perlu dilibatkan secara aktif agar sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada kompleksitas dan risiko. Semakin kompleks proyek, semakin penting metode yang mampu mengelola risiko secara aktif atau secara efektif. Yang selanjutnya itu atau yang terakhir itu ada kapasitas sumber daya tim. Metodologi yang dapat dipilih juga harus secara dengan kemampuan dan pengalaman tim pengembang agar dapat ditetapkan secara optimal. Lanjut, slide yang berikutnya itu ada analisis kebutuhan organisasi. Jadi pada slide ini setelah memahami kondisi organisasi yang tadi, kami melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan fitur dan karakteristik sistem yang dibutuhkan. Kebutuhan fungsional. Yang pertama itu adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu adalah fitur-fitur utama yang harus dimiliki sistem untuk mendukung operasional UMKM. Contohnya adalah pencatatan pesanan digital, pengelolaan stok secara otomatis, pembuatan laporan penjualan, dan dashboard monitoring bagi pemilik usaha. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional itu, sementara itu kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem yang dibangun. Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna awam, memiliki keamanan data yang baik, dapat diakses dengan cepat, fleksibel terhadap perubahan, serta dapat dikembangkan dengan biaya yang sesuai UMKM. Selanjutnya itu untuk kesimpulan di slide 7 ini, jadi dari hasil analisis data disimpulkan bahwa organisasi membutuhkan sistem yang tidak hanya lengkap dari sisi fitur, tapi juga fleksibel untuk agar dapat mudah dikembangkan. Hal ini yang intinya menjadi dasar dalam pemilihan metodologi proyek yang paling sesuai. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari UMKM yang ada pada UMKM tersebut. Mulai dari penjelasan kebutuhan yang masih rendah karena organisasi baru menggunakan sistem informasi. Kemudian adanya potensi perubahan yang besar kemungkinan. Lalu selanjutnya adanya deadline pengerjaan yang dikerjakan selama 4 bulan. Selanjutnya ada sumber daya tim yang terbilang cukup terbatas pada saat pengerjaan. Lalu adanya keterlibatan antara pengguna yang cukup aktif. Selanjutnya adanya resiko proyek, di mana proyek ini berada pada level sedang hingga tinggi.
kami akan mempertimbangkan 3 metodologi yang dapat digunakan dalam manajemen proyek tersebut. Nah, yang pertama ini ada metodologi waterfall. Metodologi waterfall ini merupakan metodologi yang linear dan sekuensial dengan tahapan berurutan mulai dari analisis, desain, implementasi, ujian, dan pemeliharaan. Nah, metodologi ini cocok untuk proyek yang kebutuhannya itu sudah jelas dari awal. Namun kalau misalnya ada perubahan itu sulit untuk mengakomodasikannya. Yang kedua adalah agile dengan kerampas. Nah, metodologi ini merupakan metode yang iteratif dan incremental dengan sprint yang sekitar 2-4 minggu. Setiap sprint ini menghasilkan produk yang dapat diuji, tetapi membutuhkan tim yang terlatih dan disiplin dalam menjalankan sprint. Yang ketiga ada hybrid, yaitu gabungan antara metodologi waterfall dan agile. Nah, pada fase awal dilakukan secara terstruktur, yaitu seperti waterfall, sementara eksekusi dan berjalannya iteratif seperti agile. Pendekatan ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sebelumnya belum jelas, memberikan efisiensi anggaran dan mitigasi resiko yang lebih baik. Oke, selanjutnya ada perbandingan metodologi menggunakan label ini. Yang pertama, di sini ada 4 kriteria, yaitu fleksibilitas kebutuhan, keterlibatan pembukaan dan risiko proyek, serta kesesuaian anggaran yang terbatas. Yang pertama di sini fleksibilitas kebutuhan, di mana waterfall yang terbilang rendah dan agile yang terbilang tinggi, dan hybrid sendiri yang masih dibilang sedang hingga tinggi. Kemudian ada keterlibatan pembukaan, di mana waterfall yang terbatas karena tidak dapat digabungkan pada saat pengerjaan di tengah pengerjaan proyek, sedangkan agile atau scrum yang masih bisa yang sangat aktif karena adanya reviews pada setiap sprint. Kemudian hybrid yang aktif karena menerapkan dari fungsinya agile. Kemudian ada resiko proyek, yaitu waterfall, di mana waterfall sendiri itu terbilang tinggi karena bisa saja adanya perubahan di tengah-tengah proyek. Kemudian agile atau scrum yang sedang karena masih menerima feedback pada saat sprint dijalankan di tengah proyek, dan hybrid yang baik karena melakukan waterfall dan agile. Lalu di sini yang terakhir ini adalah kesesuaian pada kondisi UMKM. Di sini waterfall sendiri kurang sesuai dengan kondisi UMKM yang dilaksanakan. Lalu agile yang cukup sesuai pada saat pelaksanaan, dan hybrid yang sangat sesuai pada saat pelaksanaan. Berdasarkan hasil analisis, kelompok kami memilih metodologi hybrid untuk pekerjaan. Ada 4 alasan atau pilar kelompok kami memilih metode tersebut, yaitu yang pertama ada kebutuhan fungsional. Fase waterfall membangun fondasi, sedangkan agile mengakomodasi perubahan. Kedua, metodologi ini saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, keterlibatan pengguna. 4 kelompok pengguna dievaluasi berkala di setiap iterasi. Selanjutnya ada efisiensi waktu dan anggaran. Perencanaan awal yang terstruktur, iterasi dapat fokus pada fitur prioritas. Yang terakhir adalah mitigasi risiko aja. Evaluasi berkala dapat mendeteksi bug atau kendala lebih awal sebelum sistem dirilis lebih awal. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan proyek, yaitu selama 16 minggu. Fase pertama yaitu minggu pertama sampai minggu 3, tahapan perencanaan dan analisis yang berisi tentang kick-off meeting, pengumpulan kebutuhan, dokumen SLS, dan identifikasi risiko. Fase kedua itu minggu keempat sampai kelima, tahapan perencanaan sistem yang berisi arsitektur sistem, wireframe dan mockup, PRD dan DFD, dan validasi desain. Fase 3 minggu ke-6 sampai 14, tahapan pengembangan iteratif. Sprint pertama pelanggan dan pesanan, sprint yang kedua stok dan gudang, sprint yang ketiga laporan, sprint yang keempat dashboard dan integrasi. Fase terakhir yaitu minggu ke-15 sampai ke-16, tahapan pengujian dan penerapan yang berisi pelatihan bersama pengguna, perbaikan bug yang ada, pelatihan pengguna, dan yang terakhir go live dan pendampingan. Selanjutnya ada pembagian peran tim. Di sini project manager dan business analyst berperan sebagai product owner dan akan yang memegang kendali atas seluruh fasilitas. Selanjutnya, untuk memfasilitasi proses agile akan dibutuhkan seorang fasilitator yang berperan sebagai scrum master. Selanjutnya, di sisi teknis akan dibutuhkan sistem analis dan arsitek yang akan bertanggung jawab pada fase analisis dan desain.
serta memimpin lead developer dan seluruh development team. Untuk detail visual, UI UX designer akan berfokus pada sprint design yang akan dikawal oleh quality assurance untuk diuji kualitasnya pada fase testing. Selanjutnya database admin yang bekerja sebagai lintas fase, and user representative yang akan fokus pada sprint review, dan IT support dan trainer yang akan mengawal fase implementasi. Selanjutnya dari risiko dan strategi mitigasi. Yang pertama dari risiko tinggi yaitu kebutuhan berubah signifikan. Strateginya adalah melakukan sprint review rutin setiap 2 minggu dan melakukan prosedur change request. Selanjutnya ada risiko sedang yaitu keterlambatan modul. Langkahnya adalah memprioritaskan skala Moskow dan memberi buffer waktu sebesar 10% dari total durasi pengerjaan. Selanjutnya ada risiko sedang lagi yaitu pengguna sulit beradaptasi. Kita akan melibatkan pengguna dari awal proses serta melakukan pelatihan intensif pre dan post go live. Selanjutnya, yang terakhir risiko sedang yaitu anggaran tidak cukup. Langkahnya adalah memprioritaskan MVP atau minimum viable product dan mendokumentasikan fitur tambahan untuk fase berikutnya. Yang terakhir ada risiko tingkat rendah yaitu kualitas data migrasi yang tidak akurat. Di sini akan dilakukan data cleansing sebelum migrasi dan melakukan uji coba di staging environment terlebih dahulu. Ini ada rekomendasi implementasi. Yang pertama ada prioritaskan fitur inti. Spirit awal fokus pada pencatatan pesan digital dan pengelola stok fitur paling kritis. Yang kedua ada libatkan seluruh pengguna. 4 kelompok pengguna wajib hadir di setiap spirit review untuk umpan balik tepat waktu. Selanjutnya ada antarmuka sederhana dan intuitif. Desain UI, minimal step, panduan visual jelas, penggunaan awam harus bisa langsung pakai. Selanjutnya ada dokumentasi komprehensif, panduan pengguna dan dokumentasi teknis lengkap untuk keberlangsungan operasional pasca proyek. Selanjutnya ada pemeliharaan pasca implementasi. Dukungan teknis minimal 3 bulan setelah go live untuk memastikan sistem stabil. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Pemilihan metodologi hybrid yang menggabungkan waterfall dan agile terbukti paling sesuai untuk pengembangan sistem informasi pada UMKM karena mampu mengakomodasi perancangan terstruktur sekaligus adaptif terhadap perubahan. Didukung kejelasan peran tim dan pengelola resiko yang efektif, metodologi ini membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan daya saing bisnis. Oke, yang terakhir ada saran bagi pemilik UMKM terlibat aktif dalam spirit review untuk memberikan umpan balik tepat waktu serta mengalokasikan waktu yang cukup bagi seluruh pengguna dalam mengikuti pelatihan sistem. Selanjutnya bagi tim pengembang yaitu terapkan prinsip agile secara konsisten di dalam setiap sprint, mencakupi daily stand-up, spirit planning, dan retroaktif serta jaga dokumentasi teknis agar selalu mutakhir. Yang terakhir, bagi penelitian yaitu selanjutnya eksplorasi efektivitas metodologi hybrid bagi organisasi berskala lebih besar atau sektor yang berbeda, serta lakukan pengukuran kuantitatif terhadap dampak implementasi sistem informasi pada kinerja operasional UMKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.